Salam, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan doa saya saudara tetap kuat dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun dan terus memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup kita, dan kita mampu melakukan segala pekerjaan baik sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, mari kita bersyukur kepada Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami nafas hidup sampai hari ini. Dan kami akan terus percaya kepadamu di dalam sepanjang kehidupan kami di bumi. Engkau akan selalu menyertai dan memberkati kami. Tuhan, ajarilah kami untuk dapat melakukan hal-hal baik yang berkenan kepadamu, dan tentu semuanya di dalam pimpinan Roh Kudus di dalam firman Tuhan. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati kami, terangilah pikiran kami, dan biarlah firman-Mu boleh menuntun kami untuk menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 19 Desember 2023 tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 16. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Naing songonima marsinodang palitomuna di jolo ni halak. Asa di ida akka pabahena muna na denggani. Asa dipuji nasida amamuna na di banua gicangi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dulu ketika saya masih di zaman sekolah, ya waktu itu usia saya masih usia SMP ya, saya tidak suka sekali dengan pelajaran matematika. Ketika guru matematika saya datang, rasanya saya pengen lari aja dari kelas. Semua yang diajarkan tidak ada satupun yang masuk ke dalam pikiran saya. Setiap contoh soal yang diberikan tak ada satupun yang bisa saya kerjakan. Semakin hari saya semakin tidak suka dengan guru matematika. Karena apa yang dia ajarkan tidak ada satupun yang melekat di dalam pikiran saya. Sampai saya akhirnya boleh mencintai pelajaran matematika dari proses yang mungkin tidak mudah saya lewati. Pada waktu itu saya belajar kepada kakak saya yang adalah seorang guru matematika dengan menyelesaikan PR yang diberikan oleh guru. Ya terus terang, waktu dia mengajar saya pun saya sangat sedih, menahan rasa marah karena dia dengan emosinya mengajar saya. Bagaimana dia tidak emosi? Sementara saya yang ditanya ini dan itu tidak ada satupun yang saya mengerti dan saya tidak bisa menjawab setiap pertanyaannya. Akhirnya dia dengan panjang sabar mengubah pola mengajarnya agar saya dapat mengerti. Dan pada akhirnya PR itu dapat terselesaikan dengan baik dan saya pun mendapatkan nilai yang baik. Saudara, apa yang terjadi? Sejak peristiwa itu, saya menyukai guru matematika saya dan secara otomatis saya mencintai pelajaran matematika. Jadi setiap ada pelajaran matematika, saya sangat merindukan kedatangan guru dan saya sangat menyukai pelajaran itu. Apa yang mau saya sampaikan dari pesan ini, saudara? Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan menikmatinya. Ketika kita mencintai guru kita, maka kita akan bisa menerima apapun yang dia ajarkan kepada kita. Demikianlah Yesus mengajarkan yang baik. Yesus meneladankan yang baik kepada kita murid-muridnya.
Apa yang telah diajarkan tidak hanya teori belaka, tetapi telah dia kerjakan. Dia mengutus murid-muridnya dan memperlengkapi dengan senjata iman. Dia memberikan kesembuhan, memberikan penguatan, dan melakukan banyak mujizat. Semua dikerjakannya dengan penuh kasih kepada kita, orang-orang yang dicintainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah terang dunia. Sebagai terang, Dia akan memancarkan sinar kepada kita. Dan tentunya kita yang mencintai Dia harus hidup di dalam terang Kristus. Orang yang hidup di dalam terang Kristus tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tidak lagi hidup melakukan hal-hal dosa, kebodohan yang menyesatkan. Tetapi pekerjaan teranglah. Kerinduannya selalu melakukan hal-hal yang baik. Kerinduannya selalu menyenangkan hati Tuhan dengan perkara-perkara yang benar di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara, Yesus adalah terang dunia, dan tentu anak-anak Tuhan pun harus menjadi terang dunia. Bukankah demikian yang diminta di dalam perikop kita pada hari ini? Perikop kita adalah garam dunia dan terang dunia. Setiap anak-anak Tuhan bertanggung jawab untuk menjadi garam, memberikan rasa yang nikmat, mengawetkan hubungan, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus menjadi terang, terang bagi dunia yang gelap, terang bagi dosa-dosa, sehingga di dalam perbuatan baik, perbuatan benar yang kita lakukan, semakin banyak orang yang melihat terang Tuhan melalui kehidupan kita. Dan di dalam perbuatan yang baik yang telah kita kerjakan, semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan. Kiranya kita terus dimampukan dan kita terus diberikan hikmat dari sorga untuk tetap hidup di dalam terang Tuhan. Cintailah Yesus senantiasa di dalam hidupmu, sehingga apa yang telah diteladankannya tetap menjadi sukacita bagi kita di dalam segala aktivitas. Sekalipun begitu banyak tantangan, banyak pergumulan, tidak satu pun itu membuat kita kehilangan sukacita, karena kita mempunyai pengharapan yang besar di dalam kasih setia Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk terus berbuat baik di dalam kehidupan, sehingga di dalam setiap perbuatan kita meneladankan kebaikan bagi banyak orang, dan di dalam kehidupan kita semakin banyak orang-orang yang memuliakan Tuhan. Kiranya kasih Kristus menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hikmat yang daripadamu, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami yang penuh dengan tantangan. Tuhan, kami tahu perjuangan kami di bumi ini tidaklah mudah. Perjalanan kami tidaklah singkat. Tetapi ketika Engkau bersama-sama dengan kami, segala perkara akan dapat kami tanggung. Segala kesulitan akan dapat kami atasi, karena Tuhan penuh kasih kepada kami. Berkati kami hari ini di dalam berbagai pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberi kepada kami kekuatan, semangat untuk kami dapat melakukan segala pekerjaan yang berkenan kepada-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memakai setiap berkat-Mu dengan baik, sehingga di dalam berkat-berkat yang kami terima, kami pun terus memuji dan memuliakan Engkau. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang, biarlah Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kekuatan. Berkati mereka yang sedang berduka, Engkau berikan mereka penghiburan. Dan secara khusus saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan, pengharapan yang tak henti-hentinya hanya kepada-Mu saja, agar mereka tetap percaya, menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami percaya Tuhan, segala perkara dapat Engkau kerjakan melebihi dari apa yang kami pikirkan. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Tetap semangat ya, dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.